Welcome back to my channel. Lepas libur is in the house. Kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang mempermudah informasi tentang donor darah. Check this out. Well, kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi informasi terkait tentang donor darah. Bagi teman-teman yang rutin melakukan donor darah, ini sangat mempermudah sekali. Nama aplikasinya Donorku. Aplikasi ini tersedia di App Store maupun Play Store. Bagi pengguna Android bisa menggunakan Play Store, bagi pengguna iPhone bisa dicari di App Store. Kita langsung aja aplikasinya kita download di Play Store. Size aplikasinya tidak terlalu besar. Kita search aplikasi Donorku. Nah, aplikasinya sebesar 13 megabyte. Bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Aplikasinya sudah kita download dan sudah terinstall. Langsung kita buka aplikasinya. Untuk registrasi, tampilan interface awalnya seperti ini. Ada informasi stok darah, event donor, dan login. Walaupun kita tidak login, kita masih bisa mendapatkan informasi terkait tentang donor darah. Di sini ada informasi stok darah atau event donor darah. Untuk informasi lebih lanjut, kita langsung ke login. Nah, di login ini kita diminta ID kartu donor. ID kartu donor darah ini akan kita dapatkan setelah kita melakukan donor darah. Dan nomor kita otomatis akan tersimpan di server PMI. Apabila kita sudah melakukan donor darah, kemudian ingin mendapatkan ID kartu donor darah ini, cukup klik didapatkan ID kartu donor darah. Kemudian kita masukkan nomor WhatsApp yang sudah kita daftarkan di PMI. Kemudian setelah mendapatkan ID kartu donor darah, langsung kita login ke aplikasinya. Kemudian kita juga akan mendapatkan kembali kode OTP untuk verifikasi di aplikasi. Kemudian verifikasi, ya. Nah, ini kita sudah masuk ke aplikasinya, kita sudah login. Di sini banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama mungkin berapa kali kita donor darah, kemudian golongan darah kita. Kemudian di sini ada reminder. Reminder ini mengingatkan apakah ini waktunya donor atau belum. Ini reminder kita di aplikasi ini sudah tersedia. Kemudian di bawah terdapat beberapa toolbar. Ya, toolbar di bawah ini terdiri dari informasi, kemudian stok darah. Kita bisa cross check stok darah di daerah kita. Tinggal masuk ke pilih daerah, tinggal ketik nama daerah kalian, misalkan Bandung. Nah, di sini ada dua opsi, yaitu UDD PMI Kabupaten Bandung atau UDD PMI Kota Bandung. Kita bisa langsung klik PMI terdekat di domisili atau daerah kita. Langsung keluar informasi terkait stok darah di PMI yang kita pilih tadi. Nah, selanjutnya ini fitur layanan. Di sini terdapat beberapa fitur yang memang masih beta dan juga belum launching secara keseluruhan, seperti piagam donor darah, antrian donor darah, scan donorku, hasil laboratorium, bantuan gift itu belum. Tapi riwayat donor darah ini sudah bisa kita klik dan bisa kita buka. Nah, kuesioner donor darah, layanan ini sementara belum dapat digunakan di daerah Anda. Ini masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi belum bisa digunakan. Kemudian scan donorku juga belum bisa, antrian donor darah belum bisa. Mungkin ini kedepannya bisa jadi fitur yang memang memudahkan ya. Seperti antrian donor darah, kita tidak perlu capek-capek mengantri. Kemudian kita bisa langsung dari rumah registrasi atau mengisi form tentang donor darah. Untuk piagam donor juga belum bisa mengajukan lewat aplikasi ini. Kalau bantuan sudah bisa diklik bantuan aplikasi, kemudian gift-nya
belum bisa juga, Gip, masih dalam tahap pengembangan. Oke, jadi beberapa fitur ini masih belum bisa kita buka dikarenakan masih dalam tahap pengembangan. Oke, kita ke fitur selanjutnya. Kalau kita lihat cukup responsif aplikasi ini karena mungkin aplikasi size-nya tidak terlalu besar dan memang ini sudah beberapa kali mengalami perbaikan, mungkin perbaikan dari segi bug ataupun perbaikan dari segi fitur. Biasanya memang aplikasi itu semakin lama semakin baik ya, semakin baik improve-nya terhadap device yang kita gunakan. Terlebih device Android itu biasanya memang agak sedikit kesulitan dikarenakan device Android itu bermacam-macam merek dan bermacam-macam model, sehingga menyulitkan developer untuk mengembangkan sebuah aplikasi dikarenakan kebanyakan model dan kebanyakan merek. Kemudian kegiatan. Fitur kegiatan ini juga sangat memudahkan kita untuk mengetahui informasi di mana kegiatan donor terdekat. Gitu. Kita lihat misalkan Bandung, kita search lagi kota Bandung. UDPMI Kabupaten Bandung untuk hari ini dikarenakan mungkin bulan Ramadan ini tidak ada kegiatan donor. Kita search lagi daerah lain. Kita coba pilih daerah Cianjur. Daerah Cianjur di sini juga tidak ada. Kemudian kita coba kegiatan di daerah Bogor deh, coba Bogor. Kita coba daerah Bogor, apakah ada kegiatan? Nah, ini seperti ini. Jadi saat kita ingin mencari informasi donor terdekat itu bisa melalui fitur kegiatan. Tinggal dipilih daerahnya, kemudian akan keluar beberapa kegiatan yang sudah terdaftar biasanya seminggu atau H- berapa sebelum kegiatan donor tersebut. Jadi di sini ada 3 kegiatan di PMI Kabupaten Bogor, sehingga kita bisa apabila kita dekat dengan domisili kita bisa langsung datang ke kegiatan tersebut. Nah, ini untuk memudahkan pendonor untuk mencari tempat donor terdekat. Ini juga fitur yang cukup membantu saat kita ingin melihat mungkin kegiatan di PMI terdekat kita di mana, sehingga kita tidak usah jauh-jauh datang ke PMI ya. Itu 4 fitur ini cukup membantu untuk para pendonor mengetahui informasi terkait tentang donor darah ya, baik itu stok darah, kemudian informasi, kemudian kegiatan, kemudian reminder, kemudian berapa kali kita donor dan kapan kita donor itu bisa kita cek melalui aplikasi Donorku ini. Kemudian informasi di tampilan depan juga cukup informatif. Di sini ada informasi terkait donor aferesis, kemudian apa itu hemoglobin, kemudian alasan donor, syarat umum, kemudian tips melakukan donor darah, dan juga ini pengetahuan terkait apakah donasi darah membatalkan puasa itu. Jadi ini sangat informatif sekali di bagian depan atau beranda aplikasi Donorku ini. Jadi untuk para pendonor rutin ini sangat memudahkan sekali. Silahkan donor aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Dan size-nya cukup kecil juga, tidak memberatkan device yang Anda gunakan. Jadi nanti kita akan bisa mendapatkan informasi yang sangat kita butuhkan ya, apalagi untuk para pendonor rutin. Oke, itu saja mungkin sharing untuk konten hari ini. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe and see you next Discover. Ciao.